terlebih dahulu. Di sini saya membuat sistem catat hutang pelanggan di toko manisan Andi. Operator akan memilih input data hutang, update data hutang, delete data hutang, cari data hutang. Apabila pelanggan ingin berhutang, maka operator akan menginput data hutang. Lalu operator mengecek kelengkapan data hutang. Apabila lengkap, maka data tersimpan di sini, lalu tampilkan. Lalu jika pelanggan membayar sebagian hutangnya atau mencicil, maka operator akan memilih update data hutang, lalu disimpan. Apabila pelanggan itu telah melunasi hutang tersebut, maka operator akan mendelete data hutang. Lalu jika operator lupa, maka ada fitur cari data hutang. Oke. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai program yang saya buat. Yang pertama, saya membuat database-nya dulu. Ini import mysql.connector ini merupakan library-nya atau modulnya untuk mengkoneksikannya ke MySQL database. Jika ini artinya jika database is connect, maka cetak server connected. MyCursor sama dengan db.cursor. Ini objek, ini objeknya, ini variabel. MyCursor dot eksekusi, lakukan perintah untuk membuat database baru dengan nama db daftar hutang. Lalu langkah kedua, saya membuat tabelnya. Saya import mysql.connector koneksinya. Lalu di sini saya beri nama database yang saya buat sebelumnya, db daftar hutang. Jika db is connected, maka cetak berhasil terhubung ke server SQL. MyCursor sama dengan ini variabelnya, ini objeknya. MyCursor lakukan perintah untuk membuat tabel. Jika tabel kosong, maka buat tabel dengan nama tb hutang pelanggan yang terdiri dari field ID pelanggan yang terdiri tipenya integer, panjangnya 10, nama pelanggan tipenya varchar 50, nomor HP tipenya varchar 13, total hutang tipenya integer, panjangnya 10, keterangan tipenya varchar, panjangnya 100, lalu tanggal tipenya varchar, panjangnya 30. Kita kasih primary key nya di ID pelanggan. Lalu saya membuat aplikasi catat hutangnya. Di sini saya menggunakan dua library atau modul. Yang pertama ini untuk koneksi database-nya, ini adalah import OS, ini clear system. Baiklah, di sini saya yang pertama menggunakan perintah function atau fungsi insert data dengan nama db, ada ID pelanggan, ID pel, ini variabel, tipenya input, nmpel, tipenya input, ini untuk menginput data hutang, nomor HP, total hutang, keterangan tanggal, sesuai dengan tabel yang saya buat tadi.
Lalu di sini ada val. Val terdiri dari sesuai dengan variabel yang saya buat ini, IDPL, NMPL, nomor HP, total hutang, keterangan, tanggal. Kursor sama dengan db.cursor, ini objeknya. SQL, lakukan perintah untuk menambah data dalam tabel hutang dalam TB hutang pelanggan yang terdiri dari ID pelanggan sesuai dengan file tabel yang saya buat, nama pelanggan, nomor HP, total hutang, keterangan, tanggal. Value sama dengan value %S. %S ini gunanya sebagai placeholder untuk value atau data yang ingin kita tambahkan. Cursor.execute, lakukan eksekusi SQL file. db.commit ini artinya untuk menyimpan data yang telah kita tambahkan tadi. Cetak, berhasil disimpan. Ini seperti enter. Lalu saya buat function baru lagi untuk menampilkan data atau show data. Kursor, db.cursor, objeknya SQL menampilkan seluruh data yang ada dalam TB hutang pelanggan. Lalu ini cursor.execute untuk mengeksekusi perintah SQL ini. Ada result cursor.fetchAll. Arti fetchAll ini yaitu untuk mengambil semua data-data yang ada dalam TB hutang pelanggan. Jika kursor kurang dari 0 maka cetak tidak ada data. Jika tidak, maka lakukan perintah pengulangan data in result cetak data. Ini adalah untuk menampilkan data. Lalu di sini saya buat lagi function baru dengan nama update data. Update data db kursor sama dengan db.cursor sebagai objek. Show data untuk menampilkan data yang ingin diinput. Pilih ID pelanggan, total hutangnya berapa, keterangan input, tanggal input. Lalu SQL, lakukan perintah update dalam TB hutang pelanggan. Set total hutang, yang mana yang akan diubah, file total hutang, file keterangan, file tanggal. Kondisi atau filter ID pelanggan. Lakukan perintah kursor SQL file db.commit untuk menyimpan data. Lalu cetak, data berhasil diubah. Lalu di sini saya buat function delete data dengan nama db kursor db.cursor idpl, variabel idpl input, pilih ID pelanggan. Maksudnya di sini operator toko akan memilih ID pelanggan yang telah membayar lunas utang di toko tersebut. Lalu SQL, lakukan perintah delete, hapus data dalam TB hutang pelanggan. Kondisi atau filter yang dipilih ID pelanggan.
file sama dengan id file. Kursor, lakukan perintah untuk mengeksekusi SQL file, lalu simpan. Print, cetak, data berhasil dihapus. Lalu di sini operator bisa mencari data hutang pelanggan jika operator lupa. Di sini kursor, objeknya db.cursor, keywordnya input kata kunci SQL sama dengan, ini artinya menampilkan seluruh data ada di TB hutang pelanggan, kondisinya ID pelanggan, operatornya like, %s, atau nama pelanggan, operatornya like s. Di sini operator toko bisa memilih dua field dengan ID pelanggan atau nama pelanggan. File, keyword, kursor, lakukan perintah untuk eksekusi SQL dan file. Lalu result, variabel result, kursor, .fetch all, ambil seluruh data. Jika kursor kurang dari 0, maka tidak ada data. Jika tidak, maka lakukan perintah pengulangan data in result cetak data. Nah, di sini show menu, function show menu db cetak aplikasi ini. Lalu ini ada inputannya, menu, input, pilih menu. Ini clear system OS untuk menghapus sistem. Ini artinya jika pilih nomor 1, maka yang keluar insert data atau tambah data. Yang ini jika pilih nomor 2, maka show data. Jika pilih nomor 3, maka update data. Jika pilih nomor 4, maka delete data. Jika pilih nomor 5, set data atau cari data. Jika pilih 0, maka keluar. Jika tidak, print menu salah, cetak menu salah. Ini adalah untuk memanggil sebuah fungsi menu. Jika ini dihapus, maka tidak keluar menunya. Oke, kita coba run program yang saya buat. Sesuai data yang telah diberikan sebelumnya. Ini data hutangnya. Kita buat nama Dedi, pilih 1, ID pelanggannya kita kasih 1, nama pelanggannya Dedi, nomor HP-nya 0897, total hutangnya 50.000, keterangannya 2 kilo gula, 1 surya. Tanggal 3 Januari. Oke, 1 data berhasil disimpan. Jika kita pilih 2, maka akan tampil data yang telah kita buat. Jika kita pilih nomor 3,
edit data. Jika pelanggan ingin mencicil hutang, maka pilih ID pelanggannya 1, yang keluar total hutang. Jika pelanggan membayar atau mencicil hutang 20.000, berarti totalnya masih 30.000. Keterangan bayar 20.000. Tanggal, misalnya kita buat tanggal 4 Januari. Satu data berhasil diubah. Kita tampilkan lagi datanya. Sudah berubah datanya menjadi 30.000. Keterangannya bayar 20.000. Jika pelanggan melunasi hutang, maka operator bisa menghapus hutang pelanggan. Kita coba pilih ID pelanggan 1 data berhasil dihapus. Jika kita tambahkan lagi data, misalnya kita buat ID pelanggannya 2 atas nama Yadi, total hutang tersebut 55.000. 2 kilo minyak sayur, 1 sempurna. Satu data berhasil disimpan. Nah, jika operator lupa pelanggan yang mana yang berutang, maka kita cari datanya. Bisa sesuai nama atau ID pelanggan. Kita coba ID pelanggan Yadi. Kita coba lagi cari data atas nama Yadi. Kita keluar datanya Yadi, lalu 0 keluar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.